Selamat pagi, Ibu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang interaksi keuangan desa dan kota. Jadi, pertama ini akan dijelaskan oleh Cynthia. Silakan kepada Cynthia. Oke, jadi pertama kita akan membahas bagian pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Pengertian pembangunan nasional itu adalah upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, perencanaan pembangunan nasional. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar pembangunan nasional dapat terselenggarakan dengan baik? Nah, pertama kita perlu ada perencanaannya dulu. Nah, kalau kita udah ada perencanaan pembangunan nasional yang terus disusunnya tuh harus secara sistematis, terarah, terpandu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya. Wah. Ya, Lala. Dampak yang dapat terjadi itu, satu itu ada dampak positif bagi kota. Dampaknya itu dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja, banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Sedangkan dampak negatif bagi kota itu meningkatnya kemacetan lalu lintas, meningkatnya kriminalitas seperti pelacur, perjudian, perampokan, dan lain-lain, dan munculnya tunawisma, tunasusila, gubuk liar di kota. Sedangkan dampak positif bagi desa itu mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota, mengurangi jumlah pengangguran di desa. Bagi desa yang padat penduduk, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dari keluarga yang bekerja di kota. Sedangkan dampak negatif bagi desa, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat. Desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi dan berkualitas. Desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian. Selanjutnya, Desi. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang masalah pembangunan dalam bidang wilayah dan tata ruang. Nah, jadi di sini tuh pasti dalam ada pembangunan itu pasti ada masalah dalam membangun wilayah tersebut. Jadi pertama itu ada tata ruang dalam kondisi krisis. Kedua, ada masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih keterbatasan akses. Yang ketiga, banyak wilayah yang memiliki produk unggul dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dioptimalkan. Keempat, wilayah perbatasan dan pulau terluar memiliki potensi sumber daya alam. Yang kelima, terjadi pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang. Next. Ini gimana? Skip ya? Selanjutnya, Shana. Kita nonton video dulu. Videonya terakhir aja. Oh gitu. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Yaitu ada faktor pertumbuhan penduduk ekonomi. Yang kedua ada industrialisasi. Yang ketiga juga ada perluasan wilayah. Yang keempat peningkatan taraf hidup. Dan yang terakhir ada harapan tentang masa depan dan berbagai tuntunan pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelly. Kelly. Kel. Kelly. Halo. Apakah masih terhubung dengan Kelly? Kelly. Kelly mana, Kelly? Coba vokal.
besar. Dia nggak. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip, yaitu ada prinsip merumuskan visi jangka panjang kota berdasarkan keberlanjutan, keadilan sosial, ekonomi, dan politik dan ciri khas mereka. Nah, yang kedua itu mencapai keamanan sosial ekonomi jangka panjang. Yang ketiga itu mengenali nilai hakiki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang melindungi dan mengembalikan. Nah, yang keempat itu ada memampukan komunitas untuk dapat memperkecil dampak ekologisnya, membantu ekosistem dalam pengembangan dan meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan kota. Jadi, kita mengenali dan membangun skenario kota tersebut, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan budayanya, sejarah dan sistem alaminya, memberdayakan masyarakat dan mempercepat peran sertanya, memperluas dan memampukan jaringan kerjasama untuk mencapai masa depan bersama yang berkelanjutan. Nah, jadi saya meningkatkan konsumsi dan produksi yang mendukung keberlanjutan menggunakan teknologi berwawasan lingkungan dan manajemen permintaan yang efektif. Nah, di sini kita akan memberikan video, jadi lebih mudah dipahami. Silakan dibuka videonya. aduh. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas atau peserta anggota yang belum bisa hadir dikarenakan ada kesalahan koneksi. Dan untuk videonya nanti akan ditayangkan secara terpisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih.